Rajin banget Assalamualaikum Mas, teman-teman, apa rajin banget. kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat. Bagaimana puasa Anda hari ini? Sudah lewat seminggu ya, berpuasa, semoga masih tetap semangat dan sehat juga ya. Sama dengan kami juga semangat di sini untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan Ramadan kepada teman-teman Liputan 6. Termasuk hari ini saya akan ngobrol dengan salah seorang WNI yang sedang berada di negara nun jauh di sana. Di manakah dia berada? Nah ini menarik sekali, langsung dari Damaskus, Suriah. Nah, kita sapa langsung ada Mas, saya langsung aja nih, Mas, ini saya mending manggilnya apa nih, Mas? Mas aja nggak apa-apa Mbak. Karena tadi sempat ngobrol-ngobrol di belakang nih kita, aku mau manggilnya apa nih gitu ya. Oke, gimana Mas kira-kira di Suriah, sehat? Sehat alhamdulillah Mbak. Mas Fauzi sehat di Suriah, tapi sebelumnya perkenalan diri dulu. Nah, ini dengan siapa nih? Mas Fauzi, sedang ngapain di Suriah dan hari ini bagaimana puasanya? Oh, ya, nama saya, Fauzi Abdul Jabar. Kebetulan ini saya lagi menyelesaikan, S1 ya di Damaskus, Suriah, ngambil jurusan, Fakultas Usuluddin di sini insyaallah Mbak. Oke, Mas sudah lama di Suriah? Kurang lebih ini maju ke tahun ketiga sih Mbak. Tahun ketiga, oke, Ya. boleh dong diceritain ke teman-teman Indonesia gimana sih dulunya kok bisa, keterima, berkuliah di sana? Kuliah S1, S2, Mas? S1 Mbak, S1. Oke, Ya boleh dong jadi mhm. jadi dulu itu kebetulan tahun sekitar 2022 ya, saya sendiri mendapatkan, informasi pendaftaran untuk, melanjutkan studi jenjang S1 di Suriah melalui, organisasi Al-Sami, yang mana Al-Sami itu dulunya, eee, adalah, Al-Sami itu adalah organisasi dari mereka yang pernah, apa namanya, studi di Suriah, kemudian ketika mereka balik ke Indonesia, mereka mengadakan, aliansi seperti itu, organisasi yang mana kita ketika berangkat itu diurusnya satu pintu melalui pintu Al-Sami itu sendiri, Mbak. Oke, ini kalau saya lihat dari visual di sebelah kanannya, Mas Fauzi, ini ada semacam situs bersejarah atau masjid atau apa ya ini Mas ya? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman Liputan 6 ini lokasinya apa, sedang apa pada saat itu, kemari? Oh, ini sekarang saya kebetulan lagi di apa namanya, kebetulan saya tinggalnya kan di asrama ya, Mbak. Jadi di Mhm. asrama itu ada, ruangan yang memang khusus dirancang buat, mahasiswa, buat orang-orang yang tinggal di sini untuk, belajar. Nah, kebetulan di jam-jam sekarang, jam-jam, sekitar jam 9 waktu Damaskus ya, ruangan ini, relatif kosong karena, sebagian dari teman-teman itu sedang melaksanakan aktivitasnya masing-masing. Nah, Mas, tadi kita sudah sempat putar ada video, ini videonya menunjukkan seperti sebuah masjid, lalu ada pasar yang menjual pernak-pernik, ini mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman liputan, ini lokasinya di mana kah, Mas? Oh, itu lokasinya, tepat di belakang Masjid Umawi ya, Mbak. Masjid yang megah, yang penuh dengan, arsitektur-arsitektur bersejarah. Kebetulan pas waktu itu kita mencoba menyempatkan atau menyambangi salah satu pasar tepat di belakangnya Masjid Umawi. Orang-orang Suriah itu biasa nyebutnya dengan, pasar, Irmayeh, Mbak. Jadi di Oke. sana biasanya dijual pernak-pernik ataupun aksesoris-aksesoris, khas Suriah. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin membelikan salah satu barang bagi orang-orang tersayang di Indonesia, itu nanti biasanya orang-orang belinya di, pasar ini, Mbak. Oke. Kalau misalkan menjelang Ramadan gini ada juga barang-barang yang dijual secara khusus nggak ya, Mas? Saya penasaran deh. Oh, kebetulan kalau, barang-barang yang khusus ketika Ramadan itu mungkin kayaknya dari jenis makanannya, Mbak. Di Suriah Oh, sendiri makanan? iya, di Suriah sendiri ketika musim Ramadan tiba itu biasanya warga-warga Suriah itu menjual, naim itu namanya, sejenis
kerupuk yang kemudian ditaburi dengan, apa namanya, sari kurma gitu, Mbak. Nah, orang-orang itu biasanya kalau di luar, musim Ramadan, jenis makanan ini tidak bahkan kebanyakan tidak dapat ditemuinya, Mbak. Makanan ini Oh, kemudian oke. ditemui hanya khusus ketika bulan Ramadan tiba. Itu biasanya di pinggir-pinggir jalan itu, orang-orang Suriah berjajar cuman buat dagangin naim itu doang itu, Mbak. Oh, oke. Nah, saya penasaran, Mas, biasanya kalau warga Suriah sedang berpuasa, ada makanan-makanan khusus selain tadi yang naim itu nggak ya? Atau apa sih yang mereka makan pada saat berbuka puasa gitu? Makan nasi kah? Atau, kambing? Atau daging? Atau bagaimana nih? Kalau untuk hidangan berbuka biasanya di Suriah sendiri ya, Mbak, eee, te negara yang memang, tradisinya dipenuhi dengan budaya-budaya Arab setelah mereka berbuka dengan menggunakan, apa namanya, kurma dan segelas air, biasa mereka berbuka dengan kayak roti-rotian kayak gitu, Mbak. Atau langsung ke, Oh. apa namanya, nasi maklubeh biasanya nasi yang, dihidangkan dalam keadaan terbalik gitu loh, Mbak, Oh, berarti nampannya terbalik gitu ya? namanya terbalik. Oh, oke. Mas, kalau nah, ini yang menarik nih, kalau warga negara Indonesia yang tinggal di Suriah ini bagaimana? Apakah ada kendala khusus, misalnya Masnya nih, kendala ketika berpuasa di sana makanannya tidak cocok di lidah, atau mungkin ingin, mencoba makanan, atau masakan Indonesia tapi nggak nemu di sana, lalu apa yang biasanya Mas lakukan? Ya, solusinya paling ya, Mbak, untuk kendala tersendiri mungkin, kalau di Suriah itu kalau misalkan kita masak kan biasanya nunggu nunggu listrik, dateng gitu, Mbak, listrik di Suriah yang, apa namanya, sampai sekarang masih dikatakan kurang stabil, yang membuat kita kalau misalkan pengen, masak-masak masakan Indonesia, kayak ada di sini teman-teman kan yang bawa bumbu ataupun bawa resep-resep dari Indonesia, mereka biasanya masak pas ketika, ada listrik dengan bumbu-bumbu Indonesia yang kemudian dihidangkan ketika waktu, berbuka puasa tiba gitu, Mbak. Oke, oke. Mas, biasanya kalau berpuasa ya, atau menjelang Ramadan gitu, apa-apa aja sih mungkin yang berbeda dengan Indonesia atau sesuatu mungkin bisa dikatakan sebagai tradisi atau budaya yang berbeda dibandingkan Indonesia, yang membuat kadang-kadang, kangen rumah atau, ada pengalaman-pengalaman khusus apa gitu yang dialami oleh WNI di Suriah? Kalau dari yang saya lihat ya, Mbak, perbedaan suasana puasa di Suriah sama di Indonesia sama di Indonesia sendiri itu tidak terlalu jauh berbeda, dalam artian ya sama-sama, apa namanya, mempertahankan inti spiritualis, bulan Ramadan sendiri. Namun ada beberapa hal yang kemudian membedakan Suriah dari negara Indonesia, salah satunya mungkin yang paling pertama itu kebersamaan bersama, apa namanya, keluarga gitu ya, Mbak. Itu yang paling, jelas. Kemudian yang kedua dari tradisi, budaya, masyarakat di Suriah itu kalau misalkan bulan Ramadan, di beberapa masjid, sering mengadakan agenda, apa namanya, sholat qiyamul lail. Sholat qiyamul lail ini biasanya dimulai ketika jam 3, sekitar 2 jam sebelum waktu sahur lah, Mbak. Di salah satu masjid, terdekat di asrama kampus kami, salah satunya, dia masjid itu kemudian mengadakan agenda itu, dengan pembacaan, apa namanya, pembacaan khatam Al-Quran 1 juz ketika waktu qiyamul lail itu, Mbak. Mungkin itu ya yang menurut saya agak sedikit berbeda dengan, di Indonesia. Oke, tapi Masnya sering sholat di masjid nggak nih? Iya, insya Allah Ah, sering sering sholat di juga? masjid, Mbak. Oke, teman-teman WNI kita di sana bagaimana pengalamannya sejauh ini, yang Mas ketahui? Pengalaman berpuasa atau jelang Ramadan? Mungkin ada cerita-cerita unik, cerita-cerita haru, entah kangen Indonesia, atau ada cerita-cerita khusus gitu Mas, yang mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman liputan 6? Kalau cerita terkait teman-teman saya yang kan saya kebetulan di asrama ya, Mbak, teman-teman saya yang tinggalnya di luar asrama, mungkin kayak mereka, kalau misalkan cerita itu
kayak mendapati sekarang ada beberapa organisasi ya, Mbak, beberapa organisasi yang itu sama persis kayak Indonesia, kalau misalkan waktu berbuka tiba biasanya bagi-bagi takjil di jalan. Cuman, Mhm, mhm. terbatas, yang isinya tuh kurang lebih ya sama sih kayak kurma sama air putih doang, tapi mungkin momen itu yang membuat, mereka kembali teringat dengan masa-masa, ketika di Indonesia gitu paling, Mbak. Oke, tapi kalau di Suriah sendiri, khususnya di Damaskus nggak ada war takjil ya, Mas? Nggak ada paling, Mbak. Atau yang mungkin jual-jual, semacam makanan-makanan ringan sebelum buka puasa gitu seperti bubur ataupun ada snack-snack khusus selain tadi yang Naim tadi, ada juga, Mas, atau nggak ada? Iya itu paling Naim sama apa ya, salah satu lagi ada namanya, roti apa ya, Mbak, maruk, marok, namanya maruk itu biasanya, eee, dijualnya kebanyakan di waktu bulan puasa. Kalau misalkan selain bulan puasa, ya sedikit, ditemukannya sedikit gitu loh. Oke. Nah, Mas, tapi kalau untuk durasi jam berpuasanya apakah ada perbedaan yang signifikan dengan Indonesia? Imsaknya mulai kapan, kemudian buka puasanya kapan, Mas? Kalau di sekarang ya, musim sekarang itu kebetulan musim dingin. Mungkin, lebih ke mau mau menuju ke musim semi gitu, Mbak. Terus lah akibatnya durasi kita berpuasa di Suriah itu justru sama dikatakan sama persis kayak di Indonesia ya, kita imsak itu sekitar pukul setengah 6 ya, Mbak, setengah 6 kemudian waktu berbuka itu kurang lebih sekitar jam setengah, 8, setengah 7 maaf, Mbak. Setengah tujuh, berarti tidak terlalu jauh perbedaannya dibandingkan dengan Indonesia gitu ya, Mas. Iya Oke, Mas, apa sih tantangan-tantangannya selama berpuasa jauh di negeri orang gitu ya, di Suriah? Apalagi beberapa waktu lalu memang sempat ada konflik di Suriah ya, Mas, ya, terkait dengan Bashar al-Assad begitu. Apakah ada aktivitas-aktivitas yang semakin, diperketat atau ada perubahan-perubahan dibandingkan, rezim sebelumnya? Mungkin bisa diceritakan kembali ke teman-teman liputan 6. iya. Kalau perbedaan sendiri ya, Mbak, setelah kemarin mungkin, runtuhnya, pemerintahan Bashar Assad itu, saya melihat kalau dari yang saya lihat, eee, kondisi lalu lintas di Suriah sendiri terbilang agak sedikit lambat, sedikit, apa namanya, agak macet gitu loh. Karena, Mhm. eee, orang-orang Suriah sendiri yang mungkin sebelumnya, tinggal di luar Suriah, mereka berbondong-bondong untuk kembali ke tanah air mereka yang kemudian, salah satu penyebab macet itu terjadi karena, baliknya orang-orang Suriah ke tanah air, ke kampung halaman mereka gitu. Oke, tapi selain daripada itu tantangan-tantangan, untuk berpuasa, beribadah tidak ada ya, Mas, ya? Jadi masih dalam suasana yang kondusif berarti? Iya, sangat-sangat Oke, kondusif ya, Mbak. sangat kondusif, oke. Tantangan yang lain yang mungkin dihadapi teman-teman WNI khususnya, Mas Fauzi, apa nih, Mas, selama berpuasa nih? Dan juga dalam bulan Ramadan ini ya maksud saya? Oh. Ya tantangan paling itu, Mbak, kayak, nuansa kuliner ketika berbuka ya. Biasanya kan kalau kita, di Indonesia itu kalau misalkan mau buka itu orang-orang, eee, menjual variasi makanan seperti kolak, es cendol, atau lain Mmm. sebagainya untuk kemudian, dihidangkan ketika waktu, berbuka puasa. Kalau di sini termasuk, salah satu tantangannya kita tidak, merasakan harus sabar untuk apa namanya, tidak, eee, tidak mencicipi, apa namanya, makanan-makanan yang khas dari Indonesia. Oke, wah jadi ternyata ceritanya mirip-mirip dengan teman-teman dari negara lain. Waktu itu kita juga sempat wawancara dengan teman-teman dari Korea Selatan, ada juga dari Madinah, ada dari Jepang. Ceritanya sama, kangen rumah, kangen makanan Indonesia. Berarti PR-nya nih kepada teman-teman WNI yang ada di Suriah. Jadi kalau mau mencoba makanan Indonesia mungkin bisa beli atau nitip dari teman-teman yang mungkin pulang ke Indonesia atau masak sendiri gitu ya, Mas ya? Iya, betul, Mbak. Solusi Oke. solusi yang paling itu biasanya teman-teman masak sendiri itu biasanya gitu.
Oke. Wah, tapi kalau untuk kendala suhu, transportasi ataupun izin, untuk beribadah dan situasi di kota Damaskus saat ini masih dalam kondisi yang aman dan kondusif ya? Iya, insya Allah Oke. seterusnya kondusif, Mbak. Insya Allah, Mas. Semoga-moga lancar puasanya di sana, teman-teman juga Amin amin. sehat-sehat, khususnya ke Mas Fauzi juga dalam kondisi sehat dan lancar puasanya sampai nanti, lebaran. Amin. Dan terima kasih Mas Fauzi sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV, sudah berkenan untuk cerita-cerita bagaimana kehidupannya selama di Damaskus, Suriah. Teman-teman, kami masih akan menyajikan banyak cerita-cerita Ramadan di rantau nantinya setelah episode Suriah ini. Jadi jangan lupa untuk selalu menyaksikan Ramadan di rantau. Saya Gracia Ben. Salam, sampai jumpa.